Diabaikan Shin Tae-yong hingga tak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia, Elkan Bagot justru dapat penghargaan di Inggris. Derby Indonesia sebagai penutup Liga Inggris, klub Ole Marcelino hadapi tim Nathan Chow Aon. AFC tawari anggotanya, jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. 2026 putaran 4, Cina mendaftarkan diri. PSSI dan Jarum Foundation gelar Piala Pertiwi U14 dan U16 2025 laga krusial degradasi Liga 1. Erick Thohir minta jangan berpikir jelek tentang sepak bola Indonesia. Diabaikan Shin Tae-yong hingga tak pernah lagi dipanggil ke timnas Indonesia, Elkan Bagot justru dapat penghargaan di Inggris. Elkan Bagot sempat memiliki masalah dengan Shin Tae-yong sebelum akhirnya diganti dengan Patrick Kluivert pada Januari 2025 lalu. Saat itu, Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan Shin Tae-yong yang membutuhkan tenaganya di pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Bek berusia 22 tahun tersebut lebih memilih berlibur bersama pasangannya sehingga membuat pelatih asal Korea Selatan itu marah besar. Sejak kejadian itu, Shin Tae-yong tidak pernah lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia, termasuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia sebenarnya sempat berpeluang comeback saat PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Nama Elkan Bagot pun sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 lalu. Namun dia menolak untuk menerima panggilan tersebut karena ingin terlebih dahulu fokus dengan klubnya, Blackpool FC. Elkan Bagot pun dituntut untuk tampil maksimal di sisa pertandingan bersama Blackpool agar bisa mendapat kesempatan di klub utamanya, Ipswich Town. Sebagai informasi, Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town selama 1 musim ke Blackpool demi mendapatkan jam terbang. Setelah tampil selama 1 musim penuh, Elkan Bagot pun menerima penghargaan dari Blackpool sebagai Community Championship atau juara komunitas. Acara penghargaan tersebut digelar Bloomfield Road pada Senin, 28 April 2025 malam waktu setempat. Mengutip dari Blackpool Gazette, penghargaan tersebut diberikan berkat penampilan cemerlang Elkan Bagot selama semusim. Derby Indonesia sebagai penutup Liga Inggris, klub Ole Marcelino hadapi tim Nathan Chow Aon. 3 pemain timnas Indonesia di kasta kedua Liga Inggris bakal berjumpa pada pekan terakhir. Divisi Championship bakal menggelar 12 laga pekan terakhir. Salah satu pertandingan yang digelar yaitu Swansea City versus Oxford United. Di skuad Swansea City terdapat 1 pemain Indonesia, yakni Nathan Chow Aon. Sayangnya Nathan hanya bermain 1 kali sepanjang musim ini, itu pun pada Agustus silam. Nathan sudah 15 pertandingan beruntun tidak pernah masuk skuad pertandingan. Adapun Oxford United mempunyai 2 pemain Indonesia, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Hanya Ole Romeni yang bermain reguler, dengan 1 gol dalam 13 pertandingan. Marcelino tak pernah turun di divisi Championship, bahkan baru 4 kali masuk line up pertandingan. Meski begitu peluang bermain ketiganya pada laga akhir pekan ini tergolong besar. Baik Swansea maupun Oxford sudah tak berkepentingan apapun lantaran tak bisa menembus playoff serta aman dari degradasi. Dengan laga tak penting ini, pelatih Alan Sheehan dan Gary Rowett bisa menurunkan pemain pinggiran. Ole Romeni yang dicadangkan dalam 2 laga terakhir bisa diberi kesempatan sebagai starter. Marcelino yang baru mencetak gol bersama tim U21 punya kesempatan dipromosikan. Erick Thohir tanggapi isu aneh tentang perubahan statuta di PSSI. Kata Erick Thohir, isu itu tidak benar perihal perubahan statuta di PSSI. Sebelumnya dikabarkan bahwa Erick Thohir akan mengubah beberapa statuta di PSSI. Salah satunya memperpanjang masa jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Isunya, dalam statuta PSSI, setiap orang hanya boleh 2 kali menjabat sebagai Ketua Umum. Nah, sedangkan Erick Thohir dikabarkan akan mengubah itu menjadi 3 kali. Nah, faktanya dalam statuta PSSI 2019, Ketua Umum memang boleh menjabat selama 3 periode. Aturan itu tertuang di Bab 5 Komite Eksekutif Pasal 38 Nomor 3.
Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk menjabat menjadi ketua umum selama lebih dari 3 kali masa jabatan, bunyi dalam pasal tersebut. Erick Thohir menjelaskan perihal statuta di PSSI. Menurut, ia memang tidak akan mengubah statuta PSSI dalam Kongres Tahunan PSSI yang digelar pada Juni mendatang. Sudah ada, jadi tidak ada yang diubah-ubah, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir melanjutkan dalam peraturan FIFA, setiap federasi itu maksimal 3 kali periode. Sedangkan ada beberapa perbedaan dari setiap federasi untuk memilih kepengurusan. Erick Thohir mencontohkan Korea Selatan. Ia mengetahui bahwa proses pemilihan ketua umumnya dilakukan oleh anggota. Setelah itu, ketua terpilih boleh menentukan anggota Exco. Ini berbeda di Indonesia karena pemilihan Exco dipilih oleh anggota PSSI. Jadi setiap statuta di negara-negara berbeda. Apa yang dilakukan di Korea Selatan itu tidak salah karena di negara lain ada yang tanpa batasan, kata Erick Thohir. Erick Thohir menghormati sistem demokrasi di Indonesia, di mana ada setiap batasan dalam memimpin sebuah organisasi, termasuk PSSI. Jangan sampai ketua umum PSSI itu saja, harus ada batasan. Tidak ada sebuah organisasi yang ketua umumnya seumur hidup, kata Erick Thohir. AFC tawari anggotanya, jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. 2026 putaran 4, Cina mendaftarkan diri. Lewat media Cina, Titan Sports, negeri tirai bambu, kabarnya akan mengajukan diri jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. AFC sedang membuka tawaran bagi para anggotanya untuk jadi tuan rumah. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Dari sumber yang sama menyatakan, Cina telah menawari beberapa kotanya untuk menggelar event tersebut. Batas akhir pengajuan disebut pada 6 Mei 2025. Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan dilangsungkan pada Oktober 2025. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup berisi 2 tim. 3 tim yang bertanding di venue terpusat. Sesuai jadwal, jika biasanya FIFA Matchday terdiri dari 2 pertandingan, maka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan ada 3 matchday untuk mengakomodasinya. Pertandingan putaran keempat akan dilakukan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Pemenang tiap grup akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melaju ke putaran kelima. Sedangkan juru kunci grup akan tersingkir. Cina cukup yakin dengan mengajukan diri sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. PSSI dan Jarum Foundation gelar Piala Pertiwi U14 dan U16 2025 sampai 2027. Catat jadwalnya. Hal ini sebagai upaya PSSI untuk terus meningkatkan grassroots development sepak bola putri. Kedua pihak sepakat kerjasama tersebut akan berjalan 3 tahun dari tahun 2025 hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jarum Foundation melalui brand Hydro Plus yang mau turun langsung untuk mendorong inisiatif baik tersebut. Menurutnya, ini menjadi sesuatu yang dapat terlaksana sebagai suatu kegiatan yang memberikan dampak langsung di level grassroots sepak bola putri Indonesia. Menteri BUMN itu mengatakan ini merupakan momentum bersejarah bagi sepak bola putri Indonesia. Seperti diketahui, Bakti Olahraga Jarum Foundation telah melahirkan banyak prestasi bulu tangkis tingkat dunia bagi kebanggaan Indonesia. Kini, di sepak bola putri, Jarum Foundation sebagai mitra strategis yang senantiasa berkolaborasi dengan PSSI untuk menciptakan generasi emas di sepak bola putri Indonesia. Menurut Erick Thohir, turnamen Piala Pertiwi U14 dan U16 tidak hanya menjadi wadah pengembangan sepak bola putri usia muda, tapi juga menjadi sarana talent pool bagi timnas putri Indonesia di masa depan. Kepada media Belanda, Eliano Reinders bangga bisa rasakan atmosfer SUGBK bersama timnas Indonesia, negara indah yang paling gila bola. Pemain timnas Indonesia Eliano Reinders tampaknya masih belum bisa melupakan momen debutnya ketika bermain pertama kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno,
SUGBK. Pada putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada medio September 2024, Eliano Reinders memang harus menunggu lama untuk bisa langsung mengukir penampilan di SUGBK bersama Timnas Indonesia. Pada mulanya, ia mengukir debut saat melawat ke markas Bahrain pada Oktober 2024. Sayangnya, sejak saat itu, pemain asal klub Eredivisie, PC Zwolle, ini harus menjadi penghangat bangku cadangan di era kepelatihan Shin Tae-yong. Eliano sempat diparkir ketika skuad Garuda menghadapi 3 laga beruntun, termasuk ketika menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK pada periode November 2024. Setelah menanti cukup lama, mimpinya itu akhirnya menjadi kenyataan. Eliano dan abangnya, Tijani Reijnders, yang kini merumput bersama AC Milan, memang sudah sering membicarakan soal mimpi bersama. Mimpi keduanya adalah bermain di sebuah stadion yang besar, dan dipadati banyak penonton. Impian tersebut akhirnya berubah menjadi nyata ketika Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, yang saat itu dihadiri nyaris 70.000 pasang mata. Itu benar-benar impian seorang anak laki-laki yang selalu kami, Tijani dan saya, bicarakan sejak kecil. Sungguh fantastis bahwa impian itu kini menjadi kenyataan. Kami berdua bisa bermain di stadion sebesar itu, ujar Eliano dikutip dari Sport News. Laga krusial degradasi Liga 1, Erick Thohir minta jangan berpikir jelek tentang sepak bola Indonesia. Ada beberapa klub Liga 1 2024-2025 yang sedang berjuang agar tidak degradasi. Mereka adalah Persik Kediri, Madura United, Persis Solo, Barito Putra, PSIS Semarang, Semen Padang, dan PSS Sleman. Advertisement 025. Pertandingan-pertandingan ketujuh klub itu akan disorot. Publik akan menilai dan ditakuti ada pengaturan skor dengan tujuan menyelamatkan salah satu klub tersebut. Sebelumnya, penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, sempat datang ke kantor PT Liga Indonesia Baru, LIB, terkait protes terhadap kepemimpinan wasit. Andre Rosiade memberikan saran agar di sisa pertandingan klub-klub yang berjuang dari zona degradasi dipimpin oleh wasit asing. PT LIB merespon itu dan tetap tidak menurunkan wasit asing di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025. Kata Erick Thohir, seharusnya setiap klub sudah mulai percaya dengan wasit lokal di sepak bola Indonesia. Semua yang diminta oleh PT LIB, ya kami dukung, asalkan tidak mendadak. Ini jangan jadi kebiasaan baru, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Kata Erick Thohir, sebelum Liga 1 2024-2025 dimulai, PSSI sudah memberikan latihan kepada wasit agar bisa bertugas dengan baik di pertandingan. Selain itu, sudah ada beberapa wasit asing yang didatangkan PSSI untuk memimpin pertandingan Liga 1 2024-2025. Kompetisi itu ada di awal, di tengah, dan di ujung, lalu tiba-tiba minta wasit luar negeri. Kita harus percaya kualitas wasit Indonesia. Ya, kalau ada pengaturan skor tinggal kami gigit saja, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, kehadiran wasit asing tentu saja diperlukan di sepak bola Indonesia. Namun, jangan lupa banyak wasit berkualitas bagus di Indonesia yang memimpin pertandingan dengan baik. Alasan PSSI belum umumkan pelatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Ada 3 sosok pelatih yang kabarnya akan menukangi Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Ketiga pelatih itu adalah Indras Jafri, Nova Arianto, dan Gerald Vandenburg. Di 2025 ini ada beberapa event yang akan diikuti oleh Timnas U23 Indonesia, salah satunya Piala AFF U23 2025 pada Juni mendatang. PSSI sedang menunggu format terbaru dari Thailand untuk cabang sepak bola di SEA Games 2025. Thailand baru saja mengubah format cabang sepak bola, di mana akan ada 3 grup. Biasanya hanya ada 2 grup saja dalam edisi SEA Games cabang sepak bola. PSSI juga akan menunggu apakah boleh atau tidak pemain senior yang bermain di SEA Games 2025. Selain itu, usia berapa yang boleh bermain di SEA Games 2025 U23. Pada SEA Games 2023,
tim Merah Putih mendapatkan medali emas setelah harus menunggu 32 tahun lamanya. Selain itu, tim yang bermain itu U23 dengan ada 2 pemain senior di dalamnya. Erick Thohir baru mendapatkan informasi bahwa ada perubahan peraturan dari cabang basket untuk SEA Games 2025. Ia mengatakan bahwa nanti setiap tim tidak boleh menurunkan pemain naturalisasi pada basket di SEA Games 2025. Venezia menyisakan 4 laga di Serie A musim ini. Jay Itzes dan kawan-kawan bisa selamat? Venezia masih ada dalam bahaya. Ileoni Alati saat ini masih menempati posisi ke-18 alias zona degradasi di Serie A 2024-2025. Venezia baru mengumpulkan 25 poin di Serie A 2024-2025. Padahal Jay Itzes dan kawan-kawan sudah menjalani 34 pertandingan di musim ini. Masih ada 4 pertandingan sisa di Serie A yang harus dihadapi Venezia. 4 laga itu layaknya laga final bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco. Petualangan untuk lepas dari zona degradasi itu akan dimulai di kandang Torino. Laga itu akan digelar pada 3 Mei mendatang. Setelah bertandang ke markas Torino, Venezia akan kembali ke kandang. Jay Itzes dan kolega harus menjamu Fiorentina. Sepekan kemudian, Venezia akan bertandang ke markas Cagliari. Kedua tim itu sama-sama berjuang untuk lepas dari zona merah. Sementara di pekan terakhir, Venezia harus menjalani laga berat. Mereka harus menghadapi Juventus. Si Nyonya tua saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Dean James mengaku sudah mulai pulih dari cedera. Dean James mendapatkan cedera saat Go Ahead Eagles menghadapi FC Utrecht di De Adelaarshorst dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda, Eredivisie. Dean James diganti pada menit ke-64 karena cedera hamstring. Kabar ini jelas mengkhawatirkan bagi fans Go Ahead Eagles dan timnas Indonesia. Dean James jadi salah satu pemain yang diwawancarai oleh ESPN Nederland dalam siaran langsung Pesta Kemenangan. Dean James mengaku bahwa cederanya datang di waktu kurang tepat. Meski begitu, kondisinya kini mulai membaik. Ya memang kurang baik kondisinya, timingnya kurang tepat, tapi mulai kini membaik, ujar Dean James dalam wawancara dengan ESPN NL. Dirinya optimistis bisa melalui masa pemulihan dengan sangat baik. Tidak, saya merasa semakin membaik, ujar Dean James. Saya aktif di lapangan, jadi semua akan baik-baik saja. Lanjutnya, bek 24 tahun tersebut sedih melewatkan laga final KNVB Beker yang jadi pertandingan besar dalam hidupnya. Meski begitu, dirinya semakin bahagia usai timnya keluar jadi trofi. Bermodalkan trofi juara, bek 24 tahun tersebut makin bersemangat untuk menjalani masa pemulihan. Dean James diharapkan segera pulih sebelum timnas Indonesia menghadapi 2 laga sisa ronde ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. PSSI sebut Patrick Kluivert belum serahkan daftar pemain timnas Indonesia untuk laga lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia wajib mengantongi kemenangan untuk menjaga asa lolos langsung atau melaju ke putaran final melalui ronde keempat. Waktu menuju 2 laga tersebut tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Tentu, PSSI harus segera mempersiapkan diri agar timnas Indonesia tampil maksimal di laga penentuan. Apalagi kedua laga tersebut digelar pada akhir musim kompetisi. Hal tersebut membuat PSSI punya kesempatan menggelar TC lebih lama untuk timnas Indonesia. Meski begitu, PSSI meminta belum menyusun persiapan secara utuh soal 2 laga terakhir timnas Indonesia di ronde ketiga. Saat ini, PSSI baru menyusun draft persiapan dengan Badan Tim Nasional, BTN. Sampai saat ini, pihak PSSI belum menerima daftar nama yang akan dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Pihaknya menegaskan bakal menunggu daftar yang diserahkan oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut diharapkan segera menyusun rencana TC buat skuad Merah Putih.
Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai dua besar di klasemen akhir ronde ketiga. Meski begitu, Timnas Indonesia harus berharap pada hasil akhir dua laga sisa Australia dan Arab Saudi. Selain itu, skuad Garuda harus bisa sapu bersih kemenangan atas lawan-lawannya.